disciples transforming lives. Ketika kita ini sombong, perubahan hidup itu nggak akan pernah terjadi. Apalagi kalau kita ini tipe orang yang memelihara ego kita. Ego kitalah yang sebetulnya menghalangi kita untuk mengalami perubahan hidup. Karena ego kita ini berpikir kita ini selalu benar, orang lain yang salah. Keadaanlah yang salah, bukan diri kita. Hanya di dalam hadirat Tuhanlah. Ketika kita mengalami perjumpaan pribadi dengan hadirat Allah, hadirat Tuhan itulah yang akan menghancurkan ego kita. Saudara, mari kita buka Alkitab kita. Ada satu hal yang saya rindu bagikan kepada Anda, dan saya rindu kita renungkan firman Tuhan ini, dan saya percaya firman Tuhan sanggup mengubahkan kita. Mari kita buka sama-sama di 2 Timotius pasal yang ketiga, kita baca di ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat kelima perhatikan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Saudara, firman Tuhan yang kita baru dengar, ini merupakan peringatan buat kita yang hidup di akhir zaman. Dan Alkitab menyatakan keadaan manusia di akhir zaman itu dinyatakan dengan hal-hal yang kalau kita baca ini cukup menyedihkan. Di mana manusia dikatakan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Mereka ini menjadi pemfitnah, mereka berlagak tahu, mereka menjadi orang-orang yang jahat, tidak tahu mengasihi, tidak tahu mengampuni, tidak mempedulikan agama, tidak suka berdamai, dan sederet hal-hal yang negatif, saudara. Tapi di ayat 5 yang mengejutkan adalah Alkitab menyatakan bahwa mereka ternyata secara lahiriah mereka itu adalah orang-orang yang menjalankan ibadah. Jadi daftar keadaan manusia yang negatif-negatif tadi, mereka yang mencintai uang, mencintai diri sendiri, mereka ini egois. Saudara, ternyata mereka adalah orang-orang yang secara lahiriah menjalankan ibadah mereka, saudara. Sebetulnya ini mengerikan, saudara. Jadi ternyata mereka-mereka yang dinyatakan Alkitab yang punya sifat yang buruk tadi, ternyata bukanlah orang yang tidak punya agama, bukanlah orang-orang orang-orang yang betul-betul tidak kenal Tuhan, tapi mereka adalah orang yang beragama. Mereka secara lahiriah mereka adalah orang-orang yang beribadah. Tapi Alkitab menjelaskan, sekalipun mereka beribadah, tapi ibadah mereka itu dilakukan secara lahiriah dan mereka itu memungkiri kekuatannya. Mereka memungkiri kekuatan dari ibadah itu, saudara. Nah, apa sih kekuatan dari ibadah itu? Saudara, kekuatan dari ibadah itu adalah perubahan hidup. Jadi orang itu seharusnya kalau mereka itu beribadah kepada Tuhan, seharusnya menghasilkan perubahan hidup. Itulah kekuatan dari ibadah. Seharusnya mereka-mereka yang dulunya saudara cinta uang, setelah mereka itu beribadah, menyembah Tuhan, ikut Tuhan, harusnya kalau dulunya cinta uang, sekarang nggak lagi cinta uang. Kalau dulunya mereka ini garang atau emosional, mereka ini keras hatinya, semakin lama mereka ini menjalankan ibadah mereka, seharusnya yang dulunya itu garang, keras, sekarang ini hatinya menjadi lemah lembut. Harusnya yang dulunya itu suka pukulin istri, emosional, temperamen, pemarah gitu ya. Harusnya dengan mereka semakin lama mereka beribadah,
1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun, 20 tahun mengikut Tuhan, beribadah, menjalankan ibadah mereka, seharusnya hidup mereka berubah. Yang dulunya suka pukulin istri, harusnya sekarang nggak lagi pukulin istri. Yang dulunya kasar, seharusnya sekarang menjadi lembut. Jadi kekuatan dari ibadah itu harusnya menghasilkan perubahan hidup. Kenapa saudara? Ada apa di dalam ibadah itu sehingga bisa menghasilkan perubahan hidup? Yang saya tangkap itu ini saudara. Ketika kita ini menjalankan ibadah kita, seharusnya ibadah kita ini membuat kita ini berjumpa atau mengalami hadirat Allah. Kalau orang itu di dalam ibadahnya mengalami perjumpaan pribadi dengan hadirat Tuhan, dengan kemuliaan Tuhan, jadi semakin lama dia itu beribadah, semakin lama dia itu ikut Tuhan, semakin lama dia itu juga akan mengalami perjumpaan-perjumpaan dengan hadirat Allah. Ini yang namanya mengalami Tuhan. Dan orang yang berjumpa dengan hadirat Allah, orang yang mengalami Tuhan di dalam hadiratnya, pasti akan mengalami perubahan. Katakan amin, saudara. Dan itulah sebabnya hari ini saya mau bagikan, saudara, ada 3 tokoh Alkitab. Saudara, yang ketika mereka mengalami perjumpaan dengan hadirat Tuhan, mereka mengalami perubahan, saudara. Ya, sebelum kita bahas, ketika kita ini beribadah atau kita ini ikut Tuhan, kita ini mengiring Tuhan, saudara, pergumulan utama di dalam mengiring Tuhan adalah di dalam perjalanan kita mencari Tuhan, mengejar Tuhan dan mengiring Tuhan, pergumulan utamanya adalah kita ini harus menyalipkan kedagingan kita. Sehingga kita ini bisa sepenuhnya menyerah total kepada Tuhan. Dan ini bagian ini yang sulit. Karena kita ini cenderung lebih fokus kepada diri kita sendiri. Kita ini cenderung lebih fokus kepada kepentingan diri kita sendiri. Sehingga ketika kita ini salah, saudara, apa yang terjadi? Ketika kita ini salah, kita ini sulit mengakui bahwa kita ini salah. Kita ini sulit merendahkan diri. Nah, ketika kita ini sulit untuk merendahkan diri, ketika kita ini sombong, maka apa yang terjadi? Maka perubahan hidup itu nggak akan pernah terjadi. Saudara, apalagi kalau kita ini tipe orang yang memelihara ego kita. Dan apa yang terjadi? Ketika kita mengiring Tuhan, tapi kita ini nggak menyalipkan daging kita, tapi kita malah memelihara ego kita lah yang sebetulnya menghalangi kita untuk mengalami perubahan hidup. Karena ego kita ini selalu berpikir bahwa kita ini selalu benar, orang lain yang salah. Ya, kita ini selalu berpikir bahwa keadaanlah yang salah, bukan diri kita. Jadi kalau ada sesuatu hal yang perlu diubah dalam hidup kita, ketika Tuhan itu ingin mengubahkan hidup kita, berbenturan dengan ego kita. Ketika Tuhan ini ingin mengubah atau mengikis sesuatu dalam kehidupan kita yang salah dalam hidup kita, ego kita ini menghalangi kita. Karena ego kita ini selalu berbunyi, aku yang benar, aku gak punya kesalahan. Nah, itulah sebabnya saudara, hanya di dalam hadirat Tuhanlah, saudara, ketika kita mengalami perjumpaan pribadi dengan hadirat Allah, saudara, hadirat Tuhan itulah yang akan menghancurkan ego kita. Nah, itulah sebabnya di awal saya katakan, orang kalau beribadah, semakin lama dia itu beribadah kepada Tuhan, semakin lama dia itu berjumpa dengan Tuhan. Saudara, ketika di dalam ibadahnya dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan atau mengalami Tuhan dalam hadiratnya, harusnya perjumpaan itu akan menghasilkan sebuah perubahan. Makanya kalau ada orang berkata, aku ini menyembah Tuhan, aku ini mengiring Tuhan, aku ini beribadah kepada Tuhan, tapi dia nggak ngalami perubahan, itu dipertanyakan. Jangan-jangan orang-orang ini hanya menjalankan ibadah secara lahiriah, tapi nggak mengalami Tuhan. Nggak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Nggak mengalami Tuhan dalam hadiratnya. Karena kalau orang itu sungguh-sungguh beribadah, tiap kali dia beribadah, mau di gereja maupun ketika dia ini di rumah bersaat teduh, saudara. Kalau mereka itu betul-betul ketemu dengan Tuhan, berjumpa dengan hadirat Allah,
Saya percaya hasilnya pasti perubahan hidup. Saudara, makanya kalau ada orang ngaku beribadah tapi nggak menghasilkan perubahan hidup, jangan-jangan mereka itu hanya ketemu dengan liturgi, ketemu dengan ritual, ketemu dengan rutinitas agamawi. Akibatnya apa saudara? Mereka itu menjalankan ibadah secara lahiriah, rutin sih ke gereja, rutin sih mungkin berdoa, tapi di dalam kesemuanya itu hanyalah rutinitas agamawi. Tidak ada perjumpaan dengan hadirat Tuhan. Itulah sebabnya kenapa ada orang yang secara lahiriah beribadah, tapi memungkiri kekuatannya. Nah coba kita lihat saudara, ada 3 tokoh yang hari ini saya mau bahas, dan apa yang terjadi ketika orang-orang ini bertemu dengan hadirat Tuhan. Saudara, yang pertama adalah Daniel. Saudara, Daniel adalah sosok seseorang yang terhormat. Daniel ini punya kedudukan yang tinggi dan punya kedudukan yang terhormat. Kalau Anda selidiki di Alkitab, Daniel ini walaupun berganti-ganti raja, berganti-ganti pemerintahan saudara, tapi Daniel ini tetap pada posisinya saudara. Dengan kata lain Daniel ini ada dalam posisi puncaknya, posisi terhormat, dan sekalipun pemerintahan atau raja-raja berganti, Daniel ini tetap ada dalam posisi yang tinggi. Jadi ini bukan sembarangan, ini bukan orang sembarangan. Saudara, Daniel adalah orang yang terhormat, punya kedudukan yang tinggi, punya posisi yang tinggi. Lalu satu kali kalau Anda baca di Daniel 10, saudara, Daniel ini mengalami encounter. Saudara, mengalami penglihatan. Saudara, Daniel ini berada dalam suasana kemuliaan Tuhan. Berhadapan dengan kemuliaan Tuhan. Dan ketika dia berada dalam kemuliaan Tuhan, dia melihat penglihatan bahwa ada sosok malaikat, bukan Tuhan ya. Ya, sosok malaikat yang berkilauan, saudara. Dan di dalam kemuliaan Tuhan itu, saudara, dia mengalami encounter atau pengalaman supranatural. Dan apa yang terjadi di dalam kemuliaan Tuhan tersebut, saudara? Ini yang terjadi. Mari kita baca Daniel pasal yang ke-10. Kita baca di ayatnya yang ke-1 sampai ayat yang ke-9. Coba perhatikan. Pada tahun ketiga pemerintahan Kores, raja orang Persia, suatu firman dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama Beltsasar. Firman itu benar mengenai kesusahan yang besar, maka dicamkannyalah firman itu dan diperhatikanlah penglihatan itu. Nah ayat kedua perhatikan, pada waktu itu aku Daniel berkabung 3 minggu penuh, 21 hari lah kurang lebih. Makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku. Dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Jadi Daniel ini berpuasa, berpantang, bahkan tidak berurap. Ya, dia nggak makan daging, nggak minum anggur. Lalu apa yang terjadi? Pada hari ke-24 bulan pertama ketika aku ada di tepi sungai besar yakni sungai Tigris. Kuangkat mukaku lalu kulihat. Tampak seorang yang berpakaian lenan dan berikat pinggang emas dari Ufas. Tubuhnya seperti permata Tarsis dan wajahnya seperti cahaya kilat. Matanya seperti suluh yang menyala-nyala, lengan dan kakinya seperti kilau tembaga yang digilap. Dan suara ucapannya seperti gaduh orang banyak. Hanya aku, Daniel, melihat penglihatan itu. Tetapi orang-orang yang bersama-sama dengan aku tidak melihatnya. Tetapi mereka ditimpa oleh ketakutan yang besar sehingga mereka lari dan bersembunyi. Demikianlah aku tinggal seorang diri, perhatikan ayat 8. Ketika aku melihat penglihatan yang besar itu, hilanglah kekuatanku, aku menjadi pucat sama sekali, dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Lalu kudengar suara ucapannya dan ketika aku mendengar suara ucapannya itu, jatuh pingsanlah aku tertelungkup dengan mukaku ke tanah. Saudara, perhatikan ayat 8 dikatakan, ketika aku melihat penglihatan besar itu, hilanglah kekuatanku. Aku menjadi pucat sama sekali dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Jadi Daniel ini dia masuk dalam realm
dalam realita kemuliaan Tuhan, dan di dalam kemuliaan hadirat Tuhan itu dia mengalami penglihatan, saudara. Ia melihat satu sosok malaikat yang berkilau-kilau. Ini malaikat bukan Tuhan, saudara. Lalu di ayat 8, ketika aku melihat penglihatan itu, saudara, dikatakan hilanglah kekuatanku. Ya, hilang kekuatanku. Aku menjadi pucat sama sekali, tidak ada lagi kekuatan padaku. Di ayat 8 ini, saudara, di terjemahan bahasa Inggris, di beberapa terjemahan bahasa Inggris itu diterjemahkan seperti ini, saudara. Di versi King James Version, kata-kata hilanglah kekuatanku, aku menjadi pucat sama sekali, tidak ada lagi kekuatan padaku, itu diterjemahkan seperti ini. And there remain no strength in me, for my comeliness was turned into me into corruption, and I retain no strength. Perhatikan kata-kata, for my comeliness was turned into me into corruption. Apa arti my comeliness? Comeliness itu definisinya adalah the quality of being good looking and attractive. Comeliness itu the quality of being good looking and attractive. Jadi artinya itu adalah my comeliness itu adalah keelokanku, keindahanku, keelokanku. Jadi the quality of being good looking. Dikatakan my comeliness was turned in me into corruption. Corruption di sini artinya kebusukan. Saudara, jadi keindahanku itu berubah menjadi kebusukan. Terjemahan yang lain, versi Young's Literal Translation diterjemahkan sebagai my honor had been turned in me to corruption. Kehormatanku berubah menjadi kebusukan. Terjemahan yang lain, saudara, dari Brenton Septuagint, itu diterjemahkan seperti ini. My glory was turned into corruption. Kemuliaanku berubah menjadi kebusukan. Terjemahan yang lain diterjemahkan seperti my splendor had been turned in me to corruption. My splendor, kemegahanku, kebesaranku itu berubah menjadi kebusukan. Dengan kata lain, ini yang terjadi ketika Daniel itu berjumpa dengan kemuliaan Tuhan. Daniel yang terhormat, Daniel yang punya kedudukan yang tinggi itu mengatakan, my splendor, my glory, my comeliness was turned in me into corruption. Kemegahanku, kehormatanku, kebesaranku, keindahanku, kemuliaanku itu berubah menjadi kebusukan. Ini yang terjadi. Ketika kita ini masuk dalam hadirat Tuhan, saudara, semua kemuliaan kita, keindahan kita ini berubah menjadi seperti kebusukan. Nah, dari awal, makanya saya katakan, saudara, kenapa ada orang-orang gak berubah hidupnya? Seringkali ego kita, kesombongan kita itulah yang menghalangi kita mengalami perubahan. Nah, masalahnya kita ini kadang gak sadar bahwa kita ini punya ego besar. Kita ini sombong, kita ini punya kesalahan, kadang-kala kita gak mengakui dan gak sadar kalau kita punya kesalahan. Nah, kapan kita ini bisa menjadi sadar? Salah satu caranya adalah ketika kita masuk dalam hadirat Allah. Karena ketika kita ini masuk dalam hadirat Tuhan, ketika kita ini berjumpa dengan pribadi Tuhan dalam hadiratnya, tiba-tiba kita ini muncul kesadaran dari dalam hati kita yang paling dalam, sehingga kita ini ketika kita masuk dalam kesadaran itu, kesadaran akan apa, saudara? Kesadaran akan siapa diri kita sebenarnya. Makanya Daniel ini orang yang terhormat. Daniel ini orang yang punya kedudukan yang tinggi. Ketika dia ini masuk dalam alam kemuliaan, masuk dalam hadirat Allah, berjumpa dengan pribadi Allah, dia ini masuk dalam sebuah kesadaran
akan siapa dirinya di hadapan hadirat Allah. Makanya dia ngomong ketika aku berjumpa dengan hadirat Allah, my splendor, my glory was turned in me to corruption. Kemuliaanku, kemegahanku, kebesaranku itu berubah menjadi kebusukan. Di hadapan hadirat Tuhan, aku ini ternyata gak lebih seperti debu dan tanah. Kemuliaanmu begitu hebat. Saudara, dari mana pengakuan ini? Saudara, dari mana Daniel ini kok bisa, Daniel yang terhormat tiba-tiba ngomong dengan penuh kerendahan hati. Bagaimana mungkin manusia yang terhormat itu bisa ngomong ucapan demikian. Ucapan yang keluar dari hati dan mulutnya bahwa kemuliaanku itu seperti kebusukan. Dari mana kerendahan hati seperti ini? Kerendahan hati seperti ini muncul, hanya bisa muncul ketika kita ini berjumpa dengan Tuhan dalam kemuliaannya. Hadirat Tuhan yang seperti ini, itu bisa membawa kita pada kesadaran tentang siapa diri kita. Itulah sebabnya, saudara, ketika kita ini tinggal dalam hadirat Tuhan, ketika kita kejar Tuhan dan tinggal dalam hadirat Tuhan, itu akan menciptakan sebuah kerendahan hati dalam diri kita. Kita ini nggak bisa merendahkan diri, kita ini nggak bisa merendahkan hati seringkali. Dan bagaimana caranya kita ini bisa merendahkan diri dan merendahkan hati? Hal ini hanya bisa kita temukan. Hal kerendahan seperti ini hanya bisa kita temukan ketika kita ini berhadapan atau berjumpa dengan kemuliaan hadirat Allah. Ada amin? Coba kita lihat tokoh yang kedua. Siapakah namanya? Yesaya, saudara. Yesaya ini adalah nabi yang dipilih Tuhan dan nabi yang dipakai Tuhan untuk menjadi penyambung lidah Allah. Dalam Yesaya 1-5, saudara, Anda bisa melihat bahwa Yesaya itu sudah bernubuat, sudah menyampaikan firman Allah, menyampaikan pesan-pesan Allah. Tapi apa yang terjadi? Di Yesaya pasal yang ke-6, saudara, Yesaya mengalami perjumpaan dengan kemuliaan Tuhan. Dan coba lihat, seseorang yang sudah dipakai Tuhan, sudah bergerak dalam nubuatan, menyampaikan pesan Allah, apa yang terjadi ketika dia berjumpa dengan hadirat Allah? Coba kita lihat, kita baca ayatnya ya. Saudara, Yesaya 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Kata-kata ujung jubahnya memenuhi bait suci ini adalah sebuah gambaran bahwa dia ini mengalami realita hadirat Allah di bait suci. Ini adalah pengalaman dia dengan hadirat Allah atau kemuliaan Allah. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutup muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutup kaki mereka, 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuh dengan asap, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Lalu kataku, coba perhatikan. Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Perhatikan, seorang nabi yang sudah dipakai Tuhan dalam Yesaya 1-5, sudah bernubuat, sudah dipakai luar biasa oleh Tuhan. Tiba-tiba apa yang terjadi ketika dia mengalami encounter dengan kemuliaan Tuhan, dia tiba-tiba sadar siapa dirinya. Tiba-tiba hasil dari encounter dengan kemuliaan hadirat Allah itu, saudara, hasilnya adalah ia merendahkan diri. Ia berkata, celaka aku, ternyata aku ini najis bibir. Tiba-tiba ia sadar bahwa dia ini masih punya kelemahan, kekurangan, dan punya kesalahan atau punya kenajisan, saudara. Padahal dia ini sudah dipakai Tuhan.
Dari mana asal kerendahan hati ini, saudara? Kerendahan hati ini muncul ketika dia mengalami hadirat Allah. Saudara, padahal dia sudah dipakai Tuhan. Dari mana dia bisa merendahkan diri? Dari mana muncul kerendahan hati ini? Dia bisa mengakui kenajisannya. Ternyata aku ini masih najis bibir. Dari mana munculnya kerendahan hati ini? Dari mana terciptanya kerendahan hati ini? Ternyata kerendahan hati ini muncul dan tercipta ketika Yesaya itu berada dalam hadirat Allah. Ketika dia berjumpa dengan kemuliaan Tuhan, muncullah kerendahan hati. Lalu dia mengakui kenajisannya. Dan apa efek dari kerendahan hati ini? Ketika dia mengakui kenajisannya, ketika dia merendahkan dirinya, saudara, ketika dia terbuka dengan koreksi Allah, dan dia merendahkan diri, Yesaya itu dipakai Tuhan dengan luar biasa sampai muncul, saudara, sampai dia bernubuat sampai pasal. Kalau dipasalkan itu nubuatannya tertulis sampai 66 pasal. Dari Yesaya 6 sampai Yesaya 66 muncul banyak nubuatan, banyak pemakaian Tuhan, saudara. Makanya ketika kita ini tinggal dalam hadirat Allah, muncul kerendahan hati. Dan kerendahan hati itulah modal untuk pemakaian Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, Yesaya malah dipakai Tuhan menjadi-jadi. Nah, masalahnya problem kita ini seringkali egonya besar. Kita ini gak mau berubah. Itulah sebabnya saudara, kita ini perlu untuk tinggal dalam hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan itulah yang membuat hati kita ini bisa menyadari siapa kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Orang kalau beribadah tanpa berjumpa dengan hadirat Tuhan, akan cuman sekedar menjadi liturgi yang mati dan kosong. Anda cuman ketemu dengan rutinitas agamawi. Makanya kalau Anda datang di gereja, beribadah, pastikan hatimu siap untuk masuk dalam hadirat Tuhan dan mengalami Tuhan. Ketika Anda membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, saudara, pastikan itu bukan cuma karena liturgi, karena kewajiban rutinitas yang kosong, tapi make sure hati Anda itu merindukan berjumpa dengan Tuhan. Karena di dalam perjumpaan itulah, perjumpaan dengan hadirat Tuhan itulah menghasilkan kerendahan hati. Tokoh yang terakhir, saudara, siapakah dia? Ayub. Siapakah Ayub? Ayub ini orang yang saleh, kata Tuhan sendiri, saudara. Ayub ini diberkati Tuhan, dibuat berkelimpahan. Tapi satu kali, saudara, ternyata Tuhan itu menguji Ayub dengan ujian yang berat. Ya, ia kehilangan semua harta miliknya, semua aset-asetnya. Bukan hanya itu, ia kehilangan anak-anaknya, saudara. Bahkan satu titik, bahkan tubuhnya itu penuh dengan luka-luka. Sampai menggaruk-garuk dengan kaca. Lalu apa yang terjadi, saudara? Di dalam penderitaannya itu, saudara, di dalam ujiannya itu, saudara, kalau Anda baca dari Ayub 3 sampai mungkin 30-an, 33 mungkin. Saudara, Anda bisa menceritakan bagaimana Ayub itu mengutarakan isi hatinya. Bahkan Ayub itu mengutarakan pendapat pribadinya. Dan tidak sedikit, saudara, Ayub itu menyatakan saudara? Ia berdebat karena ada 3 orang sahabatnya menyangka Ayub ini jatuh dalam dosa atau hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lalu Ayub itu menyangkal itu semua, bahkan dia berdebat. Kita menemukan bahwa Ayub ini juga mempertanyakan Tuhan. Saudara, lalu apa yang terjadi, saudara? Tuhan tetap diam. Tuhan tidak berkata-kata apapun. Baru setelah di pasal-pasal terakhir, saudara, Tuhan itu mulai menyatakan dirinya. Tuhan tidak menjawab keluhan-keluhan Ayub. Tuhan tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan Ayub, saudara. Atau Tuhan itu tidak menjawab keluh kesahnya Ayub, karena Ayub itu menceritakan semuanya, bahkan berdebat, dia menceritakan semua penderitaannya itu dengan hati yang begitu pahit, saudara. Nggak gampang, saudara. Bayangkan kalau Anda di posisi Ayub, nggak gampang, saudara. Ayub ini masih
yang luar biasa, Ayub ini tidak mengutuki Tuhan. Padahal istrinya sudah mendorong dia untuk mengutuki Tuhan dan mati. Tapi di masa-masa penderitaannya itu saudara, Ayub itu mengutarakan isi hatinya, mengutarakan pertanyaan-pertanyaannya, mengutarakan kegalauan yang ada dalam hatinya. Tuhan sama sekali diam saudara. Sampai di pasal-pasal terakhir, Tuhan itu mulai berbicara. Tuhan mulai menyatakan keagungan dan kemuliaannya. Tuhan gak menjawab kegalauannya Ayub, tapi Tuhan itu malah berbicara, menyatakan firman-Nya dan menyatakan dengan cara yang mengagumkan. Yang Tuhan itu menyatakan kedahsyatannya, menyatakan keagungannya dengan menyampaikan firman-firman yang begitu dahsyat. Tuhan itu gak menjawab direct kepada Ayub tentang kegalauan hatinya, tapi Tuhan itu malah ngomong begini, Tuhan itu menceritakan bagaimana dasar bumi itu dibuat, bagaimana Tuhan menciptakan segala sesuatunya, bahkan Tuhan itu ngomong tentang kudanil, tentang buaya, tentang binatang-binatang, tentang semuanya. Tuhan itu membeberkan hikmat-Nya. Dengan Tuhan itu membeberkan hikmat-Nya dan Tuhan itu menyatakan keagungan dan kedahsyatannya. Dan apa hasilnya, saudara? Ini hasilnya, saudara. Ketika Tuhan menyatakan kemuliaannya, ini hasilnya. Coba kita lihat, saudara. Di kitab Ayub pasal 42 ayat 5-6. Ini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Saya ingin membacakan versi bahasa Indonesia masa kini, BIMK. Ini yang diucapkan oleh Ayub. Dahulu pengetahuanku tentang engkau hanya ku dengar dari orang saja. Tetapi sekarang ku kenal engkau dengan berhadapan muka. Berarti Ayub ini mengalami encounter dengan kemuliaan hadirat Allah. Tuhan itu gak menjawab keluh kesahnya Ayub, tapi Tuhan itu menyatakan kedahsyatan dan keagungan hadiratnya. Tuhan menyatakan hikmat-hikmatnya. Dan sebagai akibatnya dikatakan seperti ini, oleh sebab itu aku malu mengingat segala perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Jadi Tuhan itu gak menjawab pertanyaan-pertanyaan Ayub, keluh kesah Ayub, kegalauannya Ayub. Tapi Tuhan itu menyatakan keagungannya dalam bentuk hikmat-hikmat dari firman-firman yang dia ucapkan. Dan ketika Tuhan itu menyatakan keagungan dan hadiratnya, ternyata inilah yang menyebabkan Ayub itu sampai di titik menyadari keadaannya, kondisi hatinya, dan lalu dia merendahkan diri. Awalnya Ayub berdebat. Awalnya Ayub ini ngomong tentang segala pengetahuannya tentang kehidupan dan tentang Tuhannya. Ayub ini punya pengetahuan tentang Tuhan. Tapi ketika dia berjumpa, ketika dia itu mulai mengenal hadiratnya dengan berhadapan muka, ternyata itu menghasilkan apa saudara? Itu menghasilkan kerendahan hati. Ayub merendahkan diri ketika dia berjumpa dengan hadirat Allah. Ayub menyesali. Dia menyesali kata-kata yang dia ucapkan di hadapan Allah. Dari mana Ayub itu bisa merendahkan diri? Ayub merendahkan diri ketika dia berjumpa dengan hadirat Allah. Tuhan gak banyak ngomong menjawab direct pertanyaan-pertanyaannya. Tuhan cukup menyatakan kemuliaannya. Dan Ayub di dalam kemuliaan hadiratnya, Ayub merendahkan diri. Dan guess what? Apa yang terjadi? Setelah Ayub itu merendahkan diri, mengakui perkataannya, mencabut perkataannya. Pasal-pasal selanjutnya itu bercerita tentang bagaimana Tuhan memulihkan kehidupan Ayub. Jadi Ayub ini hidupnya bisa pulih, itu bukan karena kerja kerasnya. Ayub ini mengalami pemulihan itu karena apa saudara? Karena
encounternya dengan hadirat Allah yang menghasilkan kerendahan hati. Sehingga pemulihan terjadi, itu bukan karena kerja kerasnya, tapi karena encounternya dengan kemuliaan hadirat Allah yang menghasilkan kerendahan hati. Dan ketika dia merendahkan diri itulah Tuhan memulihkan kehidupan Ayub. Kesimpulannya apa? Saudara, target saya dalam pesan firman Tuhan ini adalah, mari kita kejar hadirat Tuhan. Jangan cuma menjalankan ibadah secara lahiriah, tapi kita memungkiri kekuatan yang ada di dalamnya. Kekuatan yang ada di dalam ibadah itu apa, saudara? Yaitu perjumpaan pribadi dengan hadirat Allah. Dan di dalam perjumpaan itulah menghasilkan perubahan hidup. Kita nggak mungkin ada dalam titik kita menyadari egoisme kita. Kita menyadari keangkuhan kita. Kita menyadari kekerasan hati kita. Sampai kita masuk dalam hadirat Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan itulah kita mengalami perubahan. Amin, saudara. Makanya ada satu pujian. Satu pujian ini lagunya seperti ini. Dalam hadiratmu, di hadapanmu, segala keangkuhanku itu sirna. Mari saya undang kita semua, teduh sejenak. Mari kita dengan segenap hati, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Punyailah ekspektasi untuk Anda berjumpa dengan hadiratnya, dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja Mount Sharon, Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.